video pembelajaran sosiologi kali ini, kita akan membahas mengenai materi interaksi sosial. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik atau resiprokal antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Kemudian terdapat pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang per orang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang per orang dengan kelompok manusia. Menurut John Lewis Gillen, interaksi sosial adalah sebagai hubungan-hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antara individu dengan kelompok atau antar kelompok. Kemudian interaksi sosial itu sendiri ada jenis-jenisnya loh teman-teman. Jadi jenis-jenis interaksi sosial itu sendiri ada 3. Yang pertama, interaksi antara individu dengan individu. Yang kedua, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Dan yang ketiga, interaksi antara individu dengan kelompok. Selain itu, interaksi sosial harus terjadi dengan adanya 2 syarat. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu yang pertama, kontak sosial. Kontak merupakan gejala sosial di mana orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa mengadakan hubungan fisik, seperti berbicara melalui telepon, surat, video call, atau isyarat. Syarat yang kedua yaitu komunikasi sosial. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya memberi atau menanamkan. Beberapa definisi komunikasi menurut para ahli. Menurut Astrid, komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang yang mengandung makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Adapun menurut Davis, komunikasi adalah pemindahan informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain. Selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi merupakan tindakan sosial yang meniru sikap, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang secara berlebihan. Contohnya seseorang yang meniru penampilan bintang film terkenal, seperti berambut gondrong, memakai anting dan gelang secara berlebihan. Faktor yang kedua adalah sugesti. Sugesti adalah rangsangan, pengaruh, atau stimulus. Rangsangan tersebut diberikan seseorang kepada orang lain. Yang ketiga yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Orang lain yang menjadi sasaran identifikasi dinamakan idola, yang berarti sesosok yang dipuja. Yang keempat yaitu simpati. Simpati merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan orang lain. Yang kelima yaitu motivasi. Motivasi merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulasi yang diberikan seorang individu kepada individu lain, sehingga orang yang diberi motivasi menurut kehendak motivator. Dan yang keenam adalah empati. Empati merupakan proses kejiwaan individu untuk larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Secara garis besar, bentuk interaksi sosial dapat dibedakan menjadi 2, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif meliputi yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama bisa bersifat konstruktif atau membangun. Misalkan guru dan siswa bekerja sama dalam memulihkan nama baik sekolah akibat oknum sekolah yang menodai nama baik sekolah. Kemudian juga bersifat destruktif atau merusak seperti tawuran antar pelajar dan lain-lain. Bentuk-bentuk kerjasama antara lain yang pertama bargaining, yaitu perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara 2 organisasi atau lebih. Yang kedua, cooperation, yaitu penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dari suatu organisasi untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, coalition, yaitu gabungan antara 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri dari orang
mampu mencapai kompromi sendiri, maka mengundang pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan pertentangan. Selanjutnya, konsiliasi, yaitu mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya tujuan bersama. Bentuk interaksi sosial disosiatif meliputi yang pertama, persaingan. Persaingan merupakan proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok dalam mencapai keuntungan melalui bidang kehidupan yang pada suatu saat tertentu menjadi pusat perhatian umum tanpa ancaman atau kekerasan. Yang kedua, kontroversi. Kontroversi adalah proses sosial yang ditandai oleh adanya sikap dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, tetapi tidak menimbulkan konflik sosial. Bentuk proses sosial ini berada di antara persaingan dan konflik. Yang ketiga, pertikaian. Pertikaian adalah proses sosial yang terjadi apabila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan jalan menentang pihak lain dengan cara ancaman atau kekerasan. Dan yang keempat adalah konflik. Konflik merupakan suatu proses sosial di mana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Sekian video pembelajaran interaksi sosial dari kita, semoga bermanfaat.